Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dalam bidang deep learning dengan judul klasifikasi kendaraan menggunakan metode convolutional neural networks. Next. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Di antaranya ada Aisyah Fitri, Ayu Puspitasari, Philip Brenes Pahutar, Randy Febriansa, dan Steven. Baik, pertama-tama kita akan bahas tentang latar belakang pada penelitian ini. Jadi, computer vision memungkinkan komputer memahami gambar dan video. Dengan salah satu aplikasinya adalah klasifikasi objek. Convolutional Neural Network atau CNN banyak digunakan untuk tugas ini karena kemampuannya mengekstraksi fitur visual. Penelitian ini menggunakan PDG-16, arsitektur dari CNN yang lebih dalam dan akurat untuk mengklasifikasikan mobil, pesawat, dan kereta. Dataset diproses menggunakan TensorFlow dan dibagi menjadi 70% data pelatihan, 10% data validasi, dan 20% data pengujian. Model dievaluasi berdasarkan akurasi untuk mengukur efektivitas PGG-16 dalam meningkatkan performa klasifikasi. Next. Tujuan dari penelitian ini adalah membangun model klasifikasi kendaraan berbasis citra, menganalisis performa CNN dalam klasifikasi gambar, meningkatkan akurasi dengan VGG16 dan transfer learning, mengevaluasi efektivitas pembagian dataset, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi performa model dalam proses klasifikasi gambar. Oke, next. Adapun batasan-batasan masalah yang kami gunakan pada penelitian ini. Yang pertama itu dataset yang digunakan hanya terdiri dari 3 kategori objek, yaitu mobil, pesawat, dan kereta api. Yang kedua, arsitektur deep learning yang digunakan hanya terbatas pada CNN dan VGG16. Yang ketiga, yaitu proses pelatihan model dilakukan menggunakan library TensorFlow. Yang keempat, evaluasi performa model hanya menggunakan metrik akurasi. Dan terakhir, adalah dataset dibagi menjadi 3 bagian dengan rasio 70% untuk data pelatihan, 10% untuk data validasi, dan 20% untuk pengujian. Oke, boleh lanjut. Baiklah, selanjutnya adalah pokok pembahasan. Next. Pokok pembahasan pertama adalah computer vision. Computer vision adalah bidang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer memahami dan menafsirkan informasi visual secara otomatis. Teknologi ini meniru cara manusia melihat, tetapi dengan kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Penerapannya mencakup pengenalan wajah, deteksi kendaraan, diagnosis medis, dan navigasi otonom, serta terus berkembang berkat kemajuan mesin learning dan ketersediaan dataset besar. Next. Selanjutnya ada Convolutional Neural Network atau yang sering kita sebut CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah jenis jaringan saraf yang digunakan untuk pengolahan gambar, mampu membedakan dan mengenali objek. CNN terdiri dari neuron dengan bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Prosesnya meliputi convolutional layer, ReLU layer, pooling layer, dan fully connected layer. Baiklah, selanjutnya adalah deep learning. Deep learning atau pembelajaran mendalam adalah bagian dari kecerdasan buatan yang memproses informasi melalui sejumlah lapisan tersembunyi dalam jaringan saraf tiruan. Nah, metode ini dapat diterapkan pada pembelajaran terawasi, tanpa pengawasan, dan semi terawasi, atau kita sering sebut dengan supervised learning, unsupervised learning, atau semi supervised learning. Nah, dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pengenalan gambar, suara, dan juga teks. Mengapa deep learning disebut mendalam? Karena memiliki banyak lapisan dalam arsitektur jaringannya. Algoritmanya mampu menangkap elemen penting secara otomatis, mengurangi kebutuhan pemrograman manual dalam ekstraksi fitur. Teknologi ini berperan penting dalam AI karena mampu menangani berbagai jenis pembelajaran dengan fleksibilitas tinggi. Selanjutnya yaitu VGG16 atau arsitektur dari VGG16. VGG16 merupakan salah satu arsitektur dalam metode CNN. Terdiri dari 6 lapisan yaitu 13 lapisan konvolusi dan 3 lapisan fully connected. Model ini menerima input gambar
berupa 224 kali 224 pixel dengan 3 channel warna yaitu RGB. Setiap lapisan konvolusi menggunakan kernel 3 kali 3 untuk ekstraksi fitur mendetail. Terus diikuti oleh max polling 2 kali 2 untuk mengurangi dimensi spasial. Setelah ekstraksi fitur, 3 lapisan fully connected softmax akan menghasilkan probabilitas kelas output. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Oke, pertama yaitu pengumpulan data. Pada penelitian ini kategori data yang digunakan ada 3, yaitu mobil, pesawat, dan kereta api. Untuk karakteristik datasetnya itu sendiri, itu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu berisi 400 gambar di setiap kelasnya. Yang kedua, memiliki variasi dalam pencahayaan, sudut pengambilan, dan latar belakang dari setiap gambarnya. Untuk pembagian datasetnya ada 3, 70% untuk data pelatihan, 10% untuk data validasi, dan 20% untuk data pengujian. Untuk kriteria pengujian itu ada 4. Pertama itu akurasi klasifikasi, yang mana model dievaluasi menggunakan akurasi skor, dan confusion matrix untuk memprediksi persentase dari prediksi dari model. Kemudian ada waktu inferensi, yang mana dihitung sebagai durasi yang dibutuhkan oleh model untuk mengklasifikasikan satu gambar dalam dataset uji. Kemudian loss function, yang mana fungsi ini mengukur seberapa besar kesalahan yang terjadi selama proses pelatihan dan validasi model. Yang terakhir yaitu perbandingan model, yang mana bertujuan apakah arsitektur dari VGG16 ini dapat meningkatkan kinerja model dalam klasifikasi kendaraan. Selanjutnya itu adalah analisis masalah, yang mana permasalahan utama dalam penelitian ini adalah meningkatkan akurasi model Convolutional Neural Network atau CNN dalam mengklasifikasikan 3 kategori kendaraan, yaitu mobil, pesawat, dan kereta api. Model CNN standar memiliki keterbatasan dalam mengekstraksi fitur kompleks dari gambar, terutama dalam kondisi pencahayaan yang dapat menurunkan akurasi dari klasifikasi tersebut. Untuk mengatasi hal ini, Tian ini menerapkan arsitektur VGG16 sebagai metode transfer karena metode ini memiliki lapisan konvolusi yang lebih dalam dibandingkan CNN standar, memungkinkan ekstraksi fitur yang lebih efektif dan meningkatkan kemampuan klasifikasi. Baik, kita telah sampai di penghujung presentasi. Izinkan saya untuk merangkum beberapa poin utama dari apa yang telah saya dan teman-teman sampaikan. Kesimpulannya, penelitian ini bertujuan untuk membangun sebuah model klasifikasi yang akurat untuk 3 kategori kendaraan, yaitu mobil, pesawat, dan kereta api menggunakan model CNN. Permasalahan utama yang kami angkat adalah keterbatasan model CNN yang standar untuk menghadapi variasi gambar yang kompleks yang berpotensi menurunkan akurasi. Nah, untuk mengatasinya kami mengimplementasikan arsitektur VGG16 melalui metode transfer learning. Dengan 16 lapisannya yang lebih dalam, VGG16 terbukti mampu melakukan ekstraksi fitur yang lebih detail dibandingkan dengan model-model CNN biasa. Model ini kami latih dan evaluasi menggunakan dataset yang telah dibagi menjadi 70% data latih, 10 data validasi, dan 20% data uji seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, dengan metrik evaluasi utama yaitu akurasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan arsitektur VG16 secara efektif dapat meningkatkan performa model dalam tugas klasifikasi kendaraan sekaligus menjawab berbagai tantangan-tantangan yang ada. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang.